Intro dulu, gengs. Labs Layar Box. Cerita dimulai tanpa seorang pemuda dalam kendaraan pick-up. Dia adalah Cheol Min, aktor utama dalam film ini. Sepertinya dia termenung dalam angan-angan jauhnya, entah apa yang membebaninya. Bekerja sebagai pengantar air galon, namun dia tetap semangat. Malam pun tiba. Cheol Min berbicara dengan seorang kakek. Mereka membicarakan pekerjaan untuk menggantikan si kakek tersebut sebagai juru parkir pada malam hari. Pagi siang sebagai tukang galon air dan malam hari sebagai juru parkir. Itu adalah pekerjaannya. Di pos parkirnya yang tampak sempit, Cheol Min sedang berjaga sambil menonton televisi. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita. Dia bernama Jeong Hwa, aktris wanita dalam film ini. Terlihat Jeong Hwa menyerahkan beberapa makanan. Lalu Cheol Min bertanya, siapakah wanita itu? Jeong Hwa mendengar suara Cheol Min. Dia tampak kaget. Ternyata Jeong Hwa ini tidak bisa melihat, gengs. Meskipun bola matanya tampak terlihat normal, Jeong Hwa mengira si juru parkir ini adalah kakek yang biasanya berjaga. Dapat dipahami di sini, Jeong Hwa selalu datang ke tempat ini, menemani si kakek sambil mendengar acara drama favoritnya di televisi. Tetapi si kakek telah berhenti bekerja dan digantikan oleh Cheol Min. Merasa agak malu, dia mengambil kembali beberapa makanan yang telah diberikan kepada Cheol Min, lalu bergegas pergi. Ketika itu hujan sedang turun. Jeong Hwa berdiri menunggu hujan reda. Sementara Cheol Min yang merasa kasihan, dia pun menghampiri Jeong Hwa untuk menunggu hujan reda dan kembali duduk di pos penjaga sambil mendengar drama favoritnya di televisi. Mereka pun saling mengenal satu sama lainnya. Cheol Min tampak gugup dan terpana. Sementara Jeong Hwa menerka-nerka sesosok pria di hadapannya. Menit berganti, jam pun berlalu. 죽이면 안 돼요. Di apartemennya tampak Cheol Min menikmati kue pemberian Jeong Hwa. Tidak lupa dia memberi makan hewan kesayangannya, yaitu kura-kura kecil peliharaannya di sebuah akuarium. Pagi pun tiba. Jeong Hwa bekerja sebagai telemarketer di sebuah perusahaan. Terlihat bos perusahaan itu begitu tertarik dengan Jeong Hwa dan selalu menggodanya. Scene pun berganti. Di sebuah sasana tinju, terlihat Cheol Min sedang menemui seorang manajer dan pelatih. Dapat dipahami di sini, Cheol Min dulunya adalah seorang petinju bebas profesional atau MMA. Namun karena suatu masalah, dia pensiun. Oleh karena itu, Cheol Min datang untuk meminta maaf kepada manajernya atas kesalahan pada masa lalunya. Namun manajernya terlihat sudah terlanjur membencinya. Dia tidak memaafkan Cheol Min. Di sasana tersebut, Cheol Min juga bertemu dengan Min Tae-sik, rival petarung di final di masa lalunya. Dan Cheol Min pernah mengalahkannya. Terlihat Min Tae-sik sangat iri dan membencinya. Ada dendam di matanya. Namun saat ini Min Tae-sik adalah bintang dan seorang juara. Beberapa kali Min Tae-sik memprovokasi Cheol Min untuk pemanasan, bahkan didukung oleh si manajernya. Namun Cheol Min tetap diam dan mengalah dengan kata maaf. Meskipun si manajer sempat menamparnya, bukannya dia tidak berani. Cheol Min hanya ingin berdamai dengan kesalahan masa lalunya. Cheol Min pun mengindahkannya dan berlalu pergi. Beberapa saat setelah itu, seperti biasa, saat malam tiba, Jeong Hwa datang kembali dan mendengarkan drama favorit kesayangannya di pos parkir bersama Cheol Min. Mereka terlihat lebih akrab. Beberapa kali dia menyindir secara halus.
tentang Cholmin untuk sedikit merawat dan menjaga kebersihannya. Memang terlihat Cholmin ini agak tidak terurus ya gengs. Bajunya jarang dicuci, begitu juga sepatunya. Sepertinya semangat dan tujuan hidupnya telah meredup karena kesalahan masa lalunya. Entah apa itu. Karena merasa tersindir, Cholmin pun mencuci kakinya agar tidak terlalu bau dan menyengat. Malam semakin larut. Jeonghwa pamit pulang, tidak lupa dia memperkenalkan namanya. Karena dari semenjak mereka bertemu, Cholmin hanya memanggilnya dengan Hai saja. Lalu mereka pun berjabat tangan, tetapi Cholmin belum mengatakan namanya. Jeonghwa pun melangkah pulang. Scene berganti. Di tempat tinggal sewanya, Jeonghwa tampak sedang menunggu cucian bajunya. Karena aliran airnya tersumbat, air menggenang, dia yang menyadari itu bergegas berdiri lalu terjatuh karena licin. Kasihan ya gengs. Malam berikutnya tampak Cholmin sedang berjaga di posnya. Dia menunggu seseorang. Siapa lagi? Dia sedang menunggu Jeonghwa. Dia terlihat lebih rapi dan bersih. Tentunya sepatunya baru. Hei, dia ada hati kepada Jeonghwa ini gengs. Terdengar langkah kaki dan suara ketukan tongkat Jeonghwa itu terdengar seperti alunan merdu piano. Jeonghwa telah sampai dan duduk seperti biasanya dan dia tahu Cholmin memakai sepatu baru. Karena udara di sekelilingnya lebih fresh dan harum, Cholmin pun merasa gugup. Mereka terlihat lebih akrab dan dekat. Jeonghwa berkata, karena kami tidak bisa melihat, kami dapat merasakan lebih baik dari orang normal biasanya. Dan Cholmin pun memahami hal itu. Menit berganti, jam pun berlalu. Tuh, saat Jeonghwa melangkah untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang membuatnya kaget sehingga sedikit terserempet, lalu kakinya terkilir. Spontan, Cholmin bergegas membantunya lalu membawanya ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan di perjalanan pulang di atas kereta, Jeonghwa kembali menanyakan nama asli Cholmin. Cholmin pun menjawab, Jang Mare Selino. Itu nama baptisnya, bukan nama aslinya gengs. Ternyata tempat tinggal Jeonghwa harus melalui tangga yang lumayan cukup jauh karena kakinya terkilir dan jalannya agak pincang. Cholmin pun akhirnya menggendongnya sampai tempat tinggalnya. Itu terlihat sangat-sangat melelahkan. Sesampainya di rumah, Jeonghwa juga meminta bantuan Cholmin untuk mencari penyebab tersumbatnya saluran air yang tempo hari telah membuatnya terjatuh. Dan tahu nggak geng, ternyata saluran airnya tersumbat karena celana dalam Jeonghwa sendiri. Dan lucunya lagi, itu bergambar tupai. Hahaha. Jeonghwa tersipu malu. Lalu sebagai ucapan terima kasihnya, Jeonghwa mengajak Cholmin untuk menemaninya menonton konser musik yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Cholmin pun menyetujuinya. Dia terlihat senang dan bersemangat. Keesokan harinya, sebelum pergi ke acara konser musik dengan Cholmin, Jeonghwa mencukur dan mengganti gaya rambutnya. Lucunya lagi, gaya rambutnya itu keriting gengs. Lucu tapi cute banget. Begitupun respon Cholmin ketika melihatnya. Mereka tersenyum. Terlihat konser musik itu begitu romantis. Begitupun mereka berdua, terbenam dalam angan dan impian masing-masing. Setelah konser musik selesai, mereka terlihat makan berdua di sebuah kedai. Mereka semakin dekat. Jeonghwa bercerita bahwa dia dulunya suka memahat
Dapat dipahami di sini, dulunya Zheng Hua bisa melihat, tapi entah apa penyebabnya dia menjadi buta. Min mencoba memahaminya. Itu tentang perasaan mereka berdua. Tetapi ketika Zheng Hua mencoba mengulik dan menanyakan masa lalu Min, karena Zheng Hua sudah bersikap jujur, terlihat Min sedikit emosi dan terjadilah salah paham antara mereka berdua. Itu terlihat canggung. 근데 그쪽이 매일 뭐 먹었는지는 알겠네요. Tapi sebelum Min akan pergi, dia mencoba meminta maaf dengan berkata jujur bahwa dulunya dia adalah seorang petinju dan kehidupannya yang kacau dan sangat buruk. Serta Min merasa tidak pantas untuk lebih dekat dengan Zheng Hua. Itu karena masa lalunya yang kelam dan kejam. Keesokan paginya di kantor Zheng Hua, seperti biasanya bos perusahaan tersebut merayunya dengan memberinya sebuah hadiah. Meskipun Zheng Hua menerimanya karena menghargai, dia tetap berusaha menghindar ketika bos perusahaannya semakin berani menggodanya. Scene berganti. Hari-hari berikutnya hubungan Zheng Hua dan Min semakin renggang karena kesalahpahaman tempo hari, meskipun Min tetap berharap. Di sebuah kedai, terlihat Min bertemu dengan pelatih dan manajer di masa lalunya. Pelatih dan manajernya menanyakan alasan Min dulu menghilang dan meninggalkan mereka. Tetapi, ketika mereka tahu bahwa Min dulu menghilang karena dipenjara atas suatu kasus, mereka pun mulai memahaminya dan memaafkan Min. Dapat dipahami di sini, Min dulunya adalah petinju sekaligus juga bekerja sebagai penagih hutang untuk rentenir, sehingga sering memukuli orang. 너 같은 새끼 부모도 Sampai terjerat kasus penganiayaan berat sehingga dia dipenjara. Tetapi korban utama Min saat ini sedang lumpuh dan mengalami luka bakar. Min masih sering mengunjunginya di akhir pekan. Mungkin Min merasa menyesal, bersalah, dan harus bertanggung jawab ya gengs. Intinya, Min ini preman yang sudah tobat gengs. Terlihat Min begitu akrab dengan suster yang merawat korban penganiayaannya. Lalu suster tersebut memberi sebuah hadiah bando rambut untuk perempuan. Min berpikir untuk memberikannya bando tersebut kepada Zheng Hua sebagai permintaan maafnya. Scene berganti saat malam tiba, terlihat Zheng Hua sudah pulang bekerja. Namun bos perusahaan tersebut, sebut saja Bos Ma, sudah menunggunya, layaknya serigala yang menunggu mangsanya. Bos Ma sudah merencanakan ini. Mungkin dia sudah merasa bosan dan sakit hati atas beberapa kali penolakan Zheng Hua. Bos Ma memaksa maksud, 나 차 한 잔 줘요. 대학교 때다 쳤다고 그랬나? 눈? dan menggodanya. Mencoba menciumnya dan spontan Zheng Hua memberontak dan mencakarnya, sehingga Bos Ma terlihat semakin marah. Lalu menampar Zheng Hua, memukulnya dan mencoba memperkosa Zheng Hua. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. Itu adalah Min. Dengan emosi yang membara, Min menghajar Bos Ma. Terlihat mukanya babak belur, suasana berantakan. Zheng Hua memohon untuk menghentikan itu semua. Saat Min mencoba mencekik Bos Ma, Zheng Hua sekali lagi memohon untuk menghentikannya. Sejenak Min tersadar. Lalu dengan menyumpal mulut Bos Ma agar tidak terdengar, dia mematahkan jari Bos Ma dan mengancamnya akan membunuhnya jika kejadian seperti ini terulang kembali. Dengan sempoyongan dan ketakutan, Bos Ma berlanjak pergi. Sementara Zheng Hua menyalahkan Min karena menghajar Bos Ma. Ini bisa membuat Zheng Hua dipecat. Dia perlu hidup dan bertahan. Tidak ada pekerjaan lainnya. Zheng Hua merasa Min semakin membuatnya menderita.
Tetapi Cholmin berusaha untuk membantunya dan 이럴 때마다 akan 와서 bertanggung 사람 jawab. 거예요? Kesalahpahaman terjadi lagi. Jenghua 비참하게 lalu 만드는 menyuruhnya 거. pergi. Dengan berat hati dan khawatir, Cholmin pergi lalu meletakkan hadiah bando yang telah dia siapkan di meja tanpa memberitahu Jenghua. Hari-hari berlalu. Mereka berdua larut dalam ketidakpastian dan kesalahpahaman. Ini terasa sepi. Tapi karena Cholmin khawatir, dia selalu membuntuti dan menjaga Jenghua dari dekat tanpa sepengetahuannya. Di malam hari berikutnya, Jenghua yang sudah mengundurkan diri dari perusahaannya, dia lalu menemui Cholmin dan meminta maaf atas kesalahpahaman mereka. Jenghua lalu meminta Cholmin besok pagi mengajaknya pergi ke tempat yang menurut Cholmin istimewa. Tentunya Cholmin menyanggupinya. Di saat pagi tiba, Cholmin datang. Terlihat Cholmin juga memberi hadiah seekor anak anjing lucu kepada Jenghua. Dia berharap anjing lucu tersebut dapat menemani dan menjaga Jenghua yang sendirian. Jenghua merasa senang dan bahagia atas hadiah tersebut. Mereka memberi nama anjing tersebut dengan nama Dingga. Mereka berdua pun pergi menuju ke suatu tempat. Di perjalanan mereka terlihat bahagia. Tempat tujuan itu adalah sebuah padang ilalang di tepi sungai. Itu terlihat sendu. Di sampingnya banyak ditumbuhi ilalang. Cholmin bercerita tentang masa kecilnya dulu. Ini adalah tempat Cholmin bermain ketika masih kecil. Dia tinggal di panti asuhan yang dekat dengan tepi sungai tersebut. Tetapi karena banjir pada masa itu, semuanya tenggelam dan hanya inilah satu-satunya tempat spesial dan bermakna dalam kehidupan Cholmin. Lalu Jenghua meminta Cholmin mencarikan 2 buah batu. Mereka masing-masing memegangnya. Jenghua berkata, "Anggap ini adalah aku, bawa ini bersamamu kemanapun kamu pergi. Begitu juga yang aku pegang ini adalah dirimu yang akan selalu menjagaku." Mereka bergenggam tangan erat seolah-olah itu adalah janji sehidup semati. Seolah-olah energi kehidupannya terisi penuh kembali, Cholmin membuka lembaran baru, mulai semangat berlatih tinju lagi dan bertanding untuk menghasilkan uang. Dia juga membantu Jenghua merenovasi tempat tinggalnya agar lebih nyaman untuk ditempati. Hari-hari mereka dilalui dengan harapan dan kebahagiaan. Jenghua begitu bahagia, dia meraba wajah Cholmin, mengingatnya, merekamnya dalam ingatannya. Seolah-olah dia melihat wajah itu. Cholmin menatap wajah dan mata Jenghua dengan penuh cinta dan kasih.